Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan loncengnya agar channel ini berkembang dengan lebih bagus. Ayo teman-teman, support channel ini agar lebih bagus ke depannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please enjoy the video. Sahabat beriman, apa kabar kalian semua? Semoga kalian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan di kali ini kita akan membahas suatu konten yang sangat menginspirasikan, yaitu kisah dari tabi'in. Sahabat beriman, sebelumnya apakah kalian tahu yang dimaksud dengan tabi'in? Tabi'in adalah orang Islam awal yang masa hidupnya setelah para sahabat Nabi dan tidak mengalami masa hidup Nabi Muhammad SAW. Usianya tentu saja lebih muda dari sahabat Nabi, bahkan ada yang masih anak-anak atau remaja pada masa sahabat masih hidup. Dan di kali kisah tabi'in ini kita akan menceritakan seseorang yang sangat spesial, yaitu Rufai bin Mihran. Rufai bin Mihran yang dijuluki Abu Al-Aliyah, termasuk ulama di antara ulama kaum muslimin, tokoh di antara tokoh-tokoh penghafal Al-Quran dan hadisin ahli hadis. Beliau termasuk tabi'in yang paling tahu tentang kitabullah, paling paham terhadap hadis Rasulullah SAW, dan paling banyak kadar pemahamannya terhadap Al-Quran Al-Aziz, dan paling mendalami maksud dan rahasia yang terkandung di dalamnya. Sahabat beriman, maka marilah kita menelusuri sejarah hidupnya dari awal. Sejarah hidupnya penuh dengan sikap teladan dan kemuliaan, melimpah dengan nasihat dan pelajaran yang berharga. Sahabat beriman, Rufai bin Mihran lahir di Persia. Di negeri itu pula beliau tumbuh besar. Ketika kaum muslimin masuk ke negeri Persia untuk mengeluarkan penduduknya dari kegelapan menuju cahaya, Rufai termasuk salah satu pemuda yang jatuh ke tangan kaum muslimin yang penyayang, lalu dibawa ke pangkuan mereka yang syarat dengan kebaikan dan kemuliaan. Kemudian beberapa saat dia dan juga yang lain memperhatikan keluhuran Islam, lalu membandingkan dengan apa yang mereka anut sebagai penyembah berhala. Akhirnya mereka masuk ke dalam agama Allah dengan berbondong-bondong. Kemudian mereka memulai mempelajari kitabullah. Mereka pun haus akan hadis-hadis Rasulullah SAW. Subhanallah. Sahabat beriman, lalu suatu hari Jumat, Rufai berwudu dengan memperbagus wudunya. Kemudian meminta izin kepada majikannya untuk pergi. Majikannya berkata, "Hendak kemanakah kamu wahai Rufai?" Rufai menjawab, "Saya hendak ke masjid." Majikannya bertanya, "Masjid manakah yang kamu maksud?" Jawabnya, "Masjid Jami'." Majikannya pun berkata, "Kalau begitu, marilah berangkat bersamaku." Maka keduanya berangkat ke masjid, lalu masuk masjid seperti yang lain. Namun Rufai belum memahami apa tujuan majikannya. Ketika kaum muslimin telah berkumpul, majikan Rufai angkat bicara, "Saksikanlah wahai kaum muslimin, sesungguhnya aku telah memerdekakan budak ini, Rufai, karena mengharap pahala Allah, memohon ampun dan ridhonya, dan bahwasannya tidak layak seorang menempuh suatu jalan melainkan jalan yang baik." Lalu dia menoleh kepada Rufai dan berdoa kepada Allah, "Ya Allah, aku menjadikan ia sebagai tabungan di sisimu di hari di mana tiada manfaatnya harta dan anak-anak." Ketika selesai sholat, Rufai telah berjalan sendiri, sedangkan majikannya telah berjalan sendiri pula. Sejak hari itu, Rufai bin Mihran sering bolak-balik ke Madinah Al-Munawwarah. Beliau sempat bertemu dengan As-Siddiq radhiyallahu an beberapa saat sebelum wafatnya. Beliau juga beruntung dapat bertemu dengan Amirul Mukminin Umar bin Khattab, belajar Al-Quran kepadanya dan sholat di belakangnya. Di samping berkutat dengan kitabullah, Rufai yang julukannya adalah Abu Al-Aliyah ini juga akrab dengan hadis-hadis Rasulullah, sehingga beliau berusaha mendengarkan riwayat hadis dari para tabi'in yang beliau temui di Basrah. Akan tetapi muncul keinginan kuat dalam jiwanya untuk lebih dari itu. Subhanallah. Sahabat beriman, sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Dan sebelum Anda beranjak dari channel ini, jangan pula di subscribe channel ini agar lebih berkembang ke depannya. Dan jangan lupa pula follow Instagram kami di _official_suara Islam untuk lebih mengetahui info lebih lanjut. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.